Perkenalkan, nama lengkap saya Andrew Nusfali, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Sanana Kupang. Pada kesempatan ini saya sedikit membuat video mengenai review buku tentang psikologi dari COVID-19. Pembahasannya seperti berikut. Pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari seperempat juta telah meninggal, dan lebih dari sepertiga dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Daruratnya kesehatan ada generasi sehingga sampai vaksin dikembangkan atau obat-obatan untuk mengobati virus. Sarana pengendalian penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku. Dan karenanya, pada manusia psikologi, ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk mewaspadai setiap individu bahwa harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah setiap individu melakukan atau tidak. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah menginspirasi banyak kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mendorong setiap orang tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Tetapi salah satu kunci dengan tujuannya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi yang lain. Sehingga dibutuhkan ahli psikologi yang mengenali orang adalah solusi, bukan sebuah permasalahan. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada tradisi berpengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental, dilanda bias, dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, atau tekanan karena kecenderungan terurai sepenuhnya dalam masalah krisis. Psikologi semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang panik atau sebuah ide yang akan kita bahas lebih detail. Saat krisis melanda, masyarakat menjadi bagian dari masalah, jadi perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan massa ketika memutuskan apa yang dibentuk, manajemen bencana yang harus dilakukan, dan menjadi sebuah kelayakan. Konsensus lain yang telah berkembang baik di dalam maupun di luar disiplin ilmu psikologi dan dalam banyak ilmu sosial adalah bahwa individu adalah rasional yang baik. Topik yang berikut kita lihat pengaruh COVID-19 terhadap aktivitas perilaku pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil, dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Pandemi datang dengan segala dampak yang negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Pada masa pandemi, banyak sekali dampak negatif yang tidak dirasakan. Banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya. Banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi. Ini seperti guru, dokter, karyawan rumah sakit, para pedagang, buruh, petani, dan yang lain-lainnya. Mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan lebih prihatinkan ada yang sampai menutup perusahaannya. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk mulai usaha kembali. Banyak perusahaan atau pedagang yang akan tidak kuat bertahan selama pandemi ini.
Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke luar negeri ataupun yang masuk ke dalam negeri yang termasuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Langkah ini mengikuti kebijakan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap jadwal penerbangan. Bagaimana tindakan beberapa maskapai melakukan pembatasan terbang dan sebagian maskapai lagi terpaksa tetap melaksanakan penerbangan meskipun sebagian besar bangku pesawatnya tidak terisi demi pemenuhan hak pelanggan. Para pelanggan sebagian besar juga melakukan cancel atas order tiket penerbangan dikarenakan semakin membawanya sebaran COVID-19. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan dengan memberikan potongan harga untuk para pelanggan. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019, pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2, juta pelancong atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, sehingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan menurun. Turunnya pengunjung asing juga mempengaruhi terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung. Pandemi COVID-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Jika pengunjungnya asing yang berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan turun. Pandemi COVID juga berdampak pada sosial ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 Indonesia mencapai 6.573 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurut berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Dan yang berikut kita melihat bagaimana dampak positif pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Berdasarkan berbagai situasi yang ditinjau pandemi COVID-19, ini membawa dampak positif. Di antara dampak-dampak positif itu adalah sebagai berikut: berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak, kurangnya konsumsi sumber daya dan
pembuangan sampah, berkurangnya transportasi dan aktivitas industri, berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Itu merupakan dampak positif dari COVID-19 terhadap lingkungan. Dan dari itu ada pula dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Selain dampak positif, pandemi COVID-19 ini juga membawa dampak negatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya limbah medis. Yang kedua, terjadinya banyak kesalahan pembuangan alat perlindungan diri atau APD. Yang ketiga, bertambahnya produksi sampah perkotaan. Dan yang keempat, berkurangnya aktivitas daur ulang.